Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan ke-29 atau pertemuan kedua di materi kita yang ketiga atau materi kita yang terakhir, yaitu tentang cerita rakyat yang dalam sastra bahasa Indonesia biasa disebut dengan hikayat, ya, hikayat. Namun sebelum saya masuk di hikayat, saya mengingatkan kembali materi yang sebelumnya kita bahas, yaitu karakteristik hikayat atau ciri-ciri hikayat. Ya, saya sudah jelaskan. Yang pertama ada kemustahilan. Maksudnya kemustahilan, cerita dalam hikayat itu susah dinalar atau tidak mungkin terjadi, mustahil, ya. Contohnya juga saya sudah jelaskan minggu lalu, pertemuan yang lalu. Kemudian kesaktian. Nah, maksudnya kesaktian di sini pelaku atau lakon atau tokoh yang terlibat dalam hikayat itu, ya, tokohnya itu punya ilmu kesaktian. Nah, kesaktiannya seperti apa? Bisa baca salah satu hikayat. Kalau tidak salah saya sudah suruh membaca satu hikayat, ya, jadi bisa dipastikan di situ bahwa di situ ada salah satu contoh ilmu kesaktiannya. Kemudian anonim. Anonim maksudnya ciri-cirinya hikayat itu anonim, maksudnya ceritanya itu tidak diketahui siapakah pengarangnya, ya. Ceritanya ini turun temurun, tidak ada yang sengaja mengarang. Jadi yang menciptakan itu tidak diketahui, istilahnya anonim. Kemudian istana sentris. Ya. Istana sentris itu maksudnya cerita dalam hikayat itu berlatarkan kerajaan, berlatarkan kerajaan, begitu maksudnya. Kemudian di sini tidak ada di buku itu, ciri-ciri hikayat juga itu adalah menggunakan bahasa arkais, ya, bahasa arkais, ya, nanti saya tunjukkan. Kemudian yang terakhir ceritanya berbingkai, artinya di dalam cerita itu terdapat lagi cerita. Jadi kita masuk ke materi kita yang baru, yaitu identifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Saya cek dulu. Oke, Fatir, bisa dengar suara saya, Fatir? Bisa Pak, bisa. Oke. Jadi kalau begitu saya masih share screen. Oke, Fatir dibaca kegiatan 3. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Hikayat banyak memiliki nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai religius, agama, moral, budaya, sosial, edukasi, pendidikan, dan estetika keindahan. Perhatikan contoh analisis nilai yang terdapat dalam hikayat Indera Bangsawan berikut. Ya, di situ Indra Bangsawan, ya. Oke. Nah, stop dulu. Jadi kita akan mengidentifikasi nilai-nilai. Kalau tadi kita berbicara tentang ciri-ciri hikayat, sekarang nilai. Nilai yang dimaksud di sini bukan dalam bentuk angka, ya. Kan di sini ada nilai, misalnya, Pak, berapa nilai hari yang ketiga aku? Nah, bukan nilai yang begitu yang dimaksud. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai-nilai kehidupan. Ya. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai religius atau yang bernuansa keagamaan. Kemudian nilai moral atau sifat, ya. Ada juga nilai kebudayaan, ya, budaya, ya. Ya, maksudnya nilai budaya, ya, budaya kegiatan yang sering dilakukan. Kemudian nilai sosial. Ya, kalau kita di sini ada status sosial,
status sosial, bukan statusnya di Facebook ya, bukan status media sosial. Maksudnya ada yang punya jabatan, ada yang tidak, ada rakyat biasa. Kalau di hikayat ada raja, ada prajurit. Kemudian edukasi atau nilai pendidikan, dan estetika atau nilai keindahan. Ya, contoh ya. Nah, kita berbicara tentang nilai religius. Ya, nilai religius yang terdapat pada hikayat Indra Bangsawan. Nah, diambil dari kutipan teksnya ini. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut. Ya, ingat berdoa, berdoa berarti ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, menyembah Tuhan, berarti ini bernilai agama ini. Ini dalam kalimatnya ya, di kutipan teksnya di hikayat Indra Bangsawan, dan sedekah kepada fakir miskin. Nah, bagaimana konsep nilainya ini? Memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Itu maksudnya. Masih ada? Maka ia pun menyerahkan dirinya. Ini diambil dari teks hikayat Indra Bangsawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini jelas religi. Ada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Nah, konsep nilainya pasrah kepada Tuhan setelah berusaha, atau biasa juga disebut dengan tawakal. Nah, sosial, nilai, kita pindah ke nilai sosial. Jadi nilai sosial yang dimaksud di sini ya mungkin perbedaan ya. Saya guru, kamu siswa. Ya, ada kepala sekolah. Nah, kalau di sini hikayat ya, karena berlatarkan kerajaan, ada raja, ada permaisuri, ada putra, anaknya raja, putra mahkota, ada dayang-dayangnya, ada prajuritnya, mungkin ada pesuruhnya. Jadi perbedaan status di sini. Kalimatnya si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, hamba ya rakyat biasa. Tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Di sini Tuan Putri, putri raja, ya, menerima semua yang datang kepadanya, ya, ingin bertemu kepadanya, mau hamba, mau putra mahkota, mau anaknya raja. Dia tidak melihat perbedaan status sosial sepanjang niatnya baik. Ini lagi, dengan segera peri mengeluarkan dayang-dayang itu, ya, dayang-dayang yang mungkin pembantunya anaknya raja atau pembantunya raja. Tak kala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Ya, Syah Peri menolong dayang-dayang pembantunya raja yang dikuasai atau dipegang oleh Garuda. Garuda itu ya raksasa ya. Nah, ini konsepnya membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Ini contoh nilai sosial. Kemudian nilai budaya. Ya. Tadi kalau budaya itu biasa mungkin acara adat, ya, acara-acara adat yang biasa dilakukan sekali setahun, sekali 5 tahun. Nah, ini contoh bahasa arkais yang saya bilang tadi. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan. Ya, berarti raja ini mau mengadakan acara dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Kalau Baginda pun mencari muslihat, ya. Muslihat itu petunjuk. Dia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya. Apa itu bulu perindu? Ya silahkan dibaca hikayatnya Indra Bangsawan. Ialah patut menjadi raja di dalam negeri. Jadi budayanya ini, ya, siapa yang berhasil mendapatkan bulu perindu di antara kedua anaknya raja ini, maka dialah yang berhak menjadi raja. Jadi kalau tidak bisa mendapatkan itu, maka belum bisa menjadi raja. Begitu maksudnya. Nah, ini adatnya. Nah,
konsep nilainya raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan memiliki ya pasti tadi keturunannya rajanya anaknya 2 dan raja yang memiliki putra lebih dari 1 selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya, kemudian harus mendapatkan bulu perindu. Ini ya adatnya pada kerajaan itu, budayanya kerajaan. Nah ini juga mencari jodoh ya. Ini contohnya ada lagi. Jadi di sini Raja Kabir ingin menjodohkan anaknya. Ya bagaimana cara menjodohkannya? Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ya ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Berarti bayangkan kalau disuruh pergi ambil susunya harimau, anaknya terkam. Nah, tapi itu syaratnya. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah ya, maksudnya beranak muda, ya baru melahirkan, ia akan menjadi suami Tuan Putri. Jadi untuk mendapatkan jodoh anaknya raja, ya ini budayanya, syaratnya. Mencari jodoh putri dengan cara mengadakan sembara atau semacam perlombaan untuk menunjukkan yang terkuat dan terhebat baru bisa menikahi anaknya raja. Nah sekarang moral, ya kita pindah ke moral. Moral itu berkaitan dengan sifat. Ya contoh bahasa arkais lagi nih. Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Nah ini ada anaknya raja, kan tadi 2 anaknya raja. Yang satunya ya pergi meminta susu kambing, ya bukan susu harimau yang dimaksud. Nah di sini konsep nilainya ya dia tidak mau bekerja alias malas untuk mendapatkan sesuatu. Jadi malas ya. Nah ini lagi. Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijualnya. Sementara Indra bangsawan sudah mendapatkan susu harimau, tidak akan dijualnya. Dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakannya pahanya disalib besi hangat. Ya, konsepnya memperdaya orang yang tidak berusaha. Terus ada nilai edukasi. Ya, nilai edukasi atau didaktis atau nilai pendidikan. Ini kalimatnya. Maka Ananda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Muallim Sufiat. Saya sudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga saraf tafsir sekaliannya diketahuinya. Nah ini konsepnya kewajiban belajar ilmu agama sejak kecil, sama dengan kamu sekarang. Nah, edukasinya apa? Belajar bahasa Indonesia. Kenapa harus belajar bahasa Indonesia? Ya siapa tahu nanti bisa jadi guru bahasa Indonesia, Pak. Siapa tahu bisa menjadi penerjemah, kamu berada di luar negeri, menerjemahkan bahasa Inggris mungkin menjadi bahasa Indonesia. Jadi itu nilai edukasinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya tentang nilainya tadi, mulai dari nilai agama, religius, moral, edukasi atau pendidikan, nilai budaya. Oke, saya lanjut atau bagaimana ini? Lanjut? Halo? Lanjut, Pak. Lanjut ya? Lanjut, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, sekarang disuruh membaca hikayat Bayan Budiman, ada di buku ya. Temukanlah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sekarang kita akan mengembangkan makna ya, isi yang kemarin itu bagaimana cara kita menentukan isi pokok hikayat per paragrafnya. Kemudian kita baru saja mempelajari nilai ya. Munawir, bisa dibaca bagian B? Bisa, Pak. Silakan. B. Mengembangkan makna isi dan nilai hikayat. Setelah
mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. 2. Menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dengan menggunakan teks eksposisi. Dalam pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Sekarang kamu akan belajar menganalisis nilai-nilai dalam hikayat mana yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Oke, nah sekarang tadi kan kita sudah tentukan nilainya ya, dalam bentuk angka ya bukan. Nilai-nilainya tadi itu yang terakhir adalah nilai edukasi. Namun masih ada yang belum dibahas di sini adalah nilai keindahan atau estetika. Ya, di buku tidak ada ya dikasih contoh. Oke, saya kasih contoh. Ya, misalnya nilai estetikanya tadi ini di kerajaan Indra Bangsawan. Ya, di kerajaan Indra Bangsawan itu misalnya tadi Indra Bangsawan berkelana mencari ilmu. Ya, misalnya diceritakan sampailah Indra Bangsawan ya, di suatu bukit yang pemandangannya sangat bagus. Ya. Di tengah-tengah bukit itu terdapat air terjun. Disitulah Indra Bangsawan melepas kepenatan atau beristirahat sambil membersihkan diri untuk mandi yang kemudian beristirahat sampai sore hari, kemudian melanjutkan perjalanannya. Itu nilai estetika atau keindahan alam. Ingat, estetika itu ada keindahan alam, ada juga estetika yang berhubungan dengan kecantikan. Misalnya, wajah sang putri bagaikan apa misalnya? Wajah sang putri itu bagaikan bagaikan apa itu kalau orang cantik? Bagaikan rembulan yang bersinar pada malam hari, ya. Nah, itu bercerita tentang estetika mengenai kecantikan seseorang. Di buku tidak ada ya, tapi ada di penjelasan di buku tidak ada, tapi ada tadi di sini. Estetika ini tentang keindahan, tapi contoh di buku tidak ada. Nah, sekarang kita akan mencari apakah nilai-nilai yang tadi itu, hikayat itu, masih adakah yang sesuai dengan kehidupan saat ini? Yang pertama ini. Kemudian kita jelaskan kalau masih ada yang sesuai dalam bentuk teks eksposisi. Ingat, teks eksposisi itu ada strukturnya, ada tesis, ada argumentasi, ada rekomendasi. Ya, jadi nanti kalau kita dapat yang masih sesuai dengan saya saat ini, ya kita disuruh membuat karangannya dalam bentuk teks eksposisi. Contoh, ya. Nah, misalkan ini nilai budaya. Tadi itu kalau memperistri anaknya raja, kita harus atau kalau misalnya ingin menikahi seseorang, kita harus ikut sayembara atau lombanya dulu. Ya. Nilai budaya ini sudah tidak sesuai dengan kehidupan saat ini. Misalnya, ya, Munawir atau Patir ingin menikahi salah satu gadis cantik di kampungnya, ya, maka Munawir dan Patir harus mengikuti lomba dulu. Siapa yang menang, maka itulah yang mendapatkannya. Itu tidak ada sekarang, ya. Itu tidak berlaku lagi. Nah, sekarang. Nah, ini tadi ada nilai ini tadi nilai sosial ya. Kemudian kita ke nilai edukasi, ya, pendidikan. Nah, terdapat nilai didaktis, yaitu kewajiban untuk mempelajari berbagai bidang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia.
nilai didaktis ini masih sesuai dengan kehidupan saat ini ya. Jadi kita harus belajar sama dengan kalian yang saat ini belajar bahasa Indonesia. Ternyata dari zaman dulu kerajaan juga itu masih itu berlaku dan sampai saat ini masih berlaku. Ya, ini contohnya. Ini tadi yang tidak sesuai, ini yang sesuai. Nah, pada lagi contohnya ya. Nah, tadi itu kita sudah dapat yang sesuai. Kemudian disuruh karang dalam bentuk karangan teks eksposisi seperti yang kamu buat. Jadi temanya adalah tema pendidikan. Nah, mungkin ini sudah dikerjakan di tugas bab 2 ya, tentang teks eksposisi. Kalau bab 1 teks observasi, bab 2 teks eksposisi, bab 4 bab 3 teks anekdot. Nah, yang ini adalah teks hikayat. Nah, ini tadi. Hingga saat ini kewajiban menuntut ilmu baik ilmu umum. Nah, setelah didapatkan temanya berdasarkan tadi cerita hikayat, maka dibuatlah sebuah paragraf tentang teks eksposisi, yaitu nilai edukasi. Oke. Nanti pertemuan berikut ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi saya simpulkan materi kita hari ini ya. Yang pertama tadi itu kita berbicara tentang nilai. Nilai yang dibahas bukan dalam bentuk nilai angka, melainkan nilai kehidupan dalam cerita hikayat ya. Nilai kehidupannya seperti apa? Ya, nilai kehidupannya tadi tentang budaya, tentang pendidikan, tentang estetika, tentang moral, tentang budaya dalam cerita hikayat. Kemudian nilai itu kita kembangkan. Apakah nilai yang keenam nilai yang ada dalam cerita hikayat itu apakah masih ada yang sesuai dengan kehidupan saat ini? Ya, ternyata masih ada. Misalnya tadi itu nilai pendidikan. Ya, kalau nilai sosial yang tadi itu contohnya kalau ingin mempersunting, kalau ada laki-laki ingin menikahi gadis pilihannya, dia harus ikut berlomba dulu. Siapa yang ikut lomba, maka dialah pemenangnya atau yang berhak mendapatkan gadis tersebut. Nah, di akhir tadi yang saya jelaskan, kalau sudah dapat motif temanya, dibuatlah karangan dalam bentuk teks eksposisi. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Ini tadi ya materi terakhir kita ini. Kalau sudah ada nilai yang kita temukan dan sesuai dengan kehidupan saat ini, ya ambil nilai itu, tema itu, kemudian buat sebuah paragraf teks eksposisi. Nah, kalau ini sesuai dengan kehidupan sekarang. Oke? Ada yang mau bertanya? Jadi silahkan. Tidak ada ya? Jadi kalau tidak ada, saya infokan kembali tugas bab 1, 2, dan 3 sudah bisa dikumpul ke sekolah ya. Kabari, Pak mau ke sekolah kumpul tugasku, ada waktu tak? Atau kalau tidak ada kendaraannya ke sekolah, Pak tidak ada kendaraan untuk saya ke sekolah. Di mana kita tinggal, nanti saya jemput. Oh, di jalan ini Pak. Oh, tunggu maka anak di situ, nanti saya lewat di depan rumah tak, saya ambil buku tak. Oke? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya. Saya absensi. Silahkan. Bella, Eci. Oke. Ya, Bella dengan oke, 1, 2. Oke, saya juga ternyata lupa menyalakan video dari tadi. Oke, sorry ya, saya juga lupa menyalakan video ternyata. Karena keasikan menerangkan tentang nilai-nilai. Oke, 1, 2, 3. Ya. Kenapa tadi tidak bilang Pak, tidak menyala video tak?
Ya, minta maaf ya, saya lupa tadi kasihkan menjelaskan. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada 9 orang ini. Ada Fatir, ada Munawir, ada Abi Mursid, ada Azia Bella, Eci, Livia, Marda, Naya yang masih setia mengikuti pembelajaran secara daring dari saya. Oke, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke-20 berapa? 29. 29. Oke, pertemuan ke-29 di materi kita hari ini saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.